yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus tahun 1962. Mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan master, doktor, serta PhD of Economics di University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat. Beliau dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia menurut majalah Forbes pada tahun 2008. Pada tanggal 27 Juli 2016, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Bapak Presiden Joko Widodo hingga saat ini. Selanjutnya, kami akan membahas nilai berakhlak yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sri Mulyani. Berorientasi pelayanan. Ibu Sri Mulyani membuat kebijakan yang berdampak luas bagi kestabilan negara dan masyarakat, yakni dapat kita lihat dari kebijakan Ibu Sri Mulyani yang berfokus pada pemulihan ekonomi negara. Salah satu contoh program PEN yaitu pengadaan suntik vaksin bagi masyarakat Indonesia. Akuntabel pada Ibu Sri Mulyani yang pertama berani melakukan reformasi birokrasi, kemudian keterbukaan atau transparansi pendapatan anggaran dan aset negara, dan keterbukaan penerimaan pegawai ataupun ASN yang bekerja di Kementerian Keuangan. Nilai kompeten dapat dilihat dari kompetensi pada aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap seseorang dalam memenuhi tuntutan pekerjaan. Kompetensi Ibu Sri Mulyani dalam karirnya sudah tidak dapat diragukan lagi. Bahkan, beliau berhasil menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia menurut majalah Forbes di tahun 2019. Bukan hanya itu, beliau juga berhasil menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia atas keberhasilannya dalam program Tax Amnesty dan kesuksesan mengurangi target defisit fiskal. Loyalitas. Salah satu indikator loyalitas adalah setia dan taat kepada NKRI dan pemerintah. Loyalitas yang ditunjukkan oleh Bu Sri Mulyani adalah dengan menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 2 periode, yaitu pada masa Pak Jokowi Yusuf Kala dan pada masa Pak Jokowi Maruf Amin. Adaptif adalah cara seseorang dengan cepat menyesuaikan diri dan terus berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Seperti contoh kebijakan Bu Sri Mulyani Indrawati yang adaptif, yaitu dengan kebijakan pelebaran defisit hingga di atas 3% dalam menghadapi pandemi pada tahun 2020. Sri Mulyani adalah seseorang yang menghargai setiap orang lain tanpa memandang latar belakangnya, dengan berprinsip pada pahami dan hormati perbedaan, namun tetap berkolaborasi. Contohnya, Bu Sri Mulyani tidak membeda-bedakan suku satu dengan yang lainnya. Bu Sri Mulyani juga seorang yang dapat membangun lingkungan kerja yang kondusif, di mana pada saat rapat dan kegiatan, Bu Sri Mulyani dapat menjalankan tugas dan kegiatan dengan lancar dan baik. Kolaboratif pada Ibu Sri Mulyani yang pertama menjalin kerjasama dengan BPJS dan perusahaan BUMN lainnya, kemudian menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.